Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pusat perbelanjaan di Palembang akhir pekan kemarin ramai pengunjung. Kepadatan ini dikarenakan banyak warga yang ingin memenuhi kebutuhan Lebaran. Pusat perbelanjaan pada akhir pekan kemarin ramai dikunjungi masyarakat. Dari pantauan palfresh.com, kepadatan pengunjung terlihat di Palembang Square Mall dan PSX. Seperti di Matahari PSX, cukup banyak pengunjung yang memadati pusat perbelanjaan ini, baik di Bazar Matahari maupun di departemen store Matahari. Terlebih banyak promo yang diberikan, salah satunya beli 2 gratis 1. Begitu juga di Grand JM, Bazar Ramadan Sale di lantai 1 PS Mall ini pun dipadati pengunjung. Tidak hanya itu, antrian naik turun eskalator pun dipenuhi pengunjung. Salah seorang pengunjung, Rani, saat ditemui mengaku memang sengaja ingin berbelanja untuk keperluan Lebaran. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palfresh.com. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Bupati dan Wakil Bupatinya. Terima kasih Pak Bupati telah membangun jalan jalur ini dengan bagus. Saya menghaturkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa, jelang peralihan siaran televisi dari analog ke digital yang akan mulai berlaku 30 April 2022, masyarakat di Kota Palembang mulai memburu alat penangkap siaran digital set-top box atau STB. Bahkan saat ini jumlah penjualan STB mulai meningkat drastis. Untuk menjamin kualitas siaran televisi yang diterima masyarakat lebih jernih, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah melakukan migrasi siaran TV analog ke siaran TV digital atau analog switch off. Pelaksanaan ALSO terbagi dalam 3 tahap, dimulai tahap pertama 30 April 2022 dan diakhiri tahap ketiga 2 November 2022. Kota Palembang yang berada dalam zona Sumatera Selatan 1 bersama Kabupaten Oki, Banyuasin, dan Ogan Ilir masuk dalam ALSO tahap pertama, sehingga praktis pada 1 Mei 2022 mendatang, siaran televisi analog tak bisa lagi ditangkap televisi Anda di zona Sumatera Selatan 1. Tapi jangan khawatir bagi televisi lama atau yang tak ada fasilitas untuk menangkap siaran digital. Cukup pasang STB, sehingga wajar jika jelang berlaku ALSO tahap pertama di Kota Palembang tingkat penjualan STB meningkat pesat.
Diungkap Ruslan Ghani, teknisi yang menjual STB Plus jasa pemasangan di tempat, saat ini STB sudah menangkap 24 channel. Terakhir grup MNC yang masuk sekaligus 4 channel. Jelang pemberlakuan ASO tahap pertama dan masuknya MNC Group, jumlah pembeli STB meningkat. Dari biasanya 1-2 unit per hari, kini sudah 5-10 per hari. Kepada warga Palembang, Ruslan menyarankan untuk segera membeli STB agar televisinya bisa menangkap siaran digital. Karena semakin dekat pemberlakuan ASO tahap pertama, pembeli semakin banyak dan barang semakin berkurang. Rencananya ini apa tuh yang mulai ASO-nya kapan, Bos? ASO-nya mulai tanggal 30 April. Yang pastinya tanggal 1 Mei sudah tidak bisa ditonton lagi siaran analog setelah sudah dimati ke pemerintah. Iya. Terakhir berapa channel digital dapat? Terakhir 24 channel. Ya, yang terbaru ini grup MNC masuk 4 stasiun TV langsung sekaligus masuknya. Nah, sejak ini pemasangan cak mana? Sejak ada nih nekat terus. Oh, alhamdulillah sejak ada grup MNC meningkat. Biasa sehari cuma 2-3, bisa sekarang 5-10 harinya. Ayo. Terus saran kita untuk warga Palembang? Kalau untuk orang Palembang, belilah sekarang sebelum harga naik, karena semakin dekat dengan ASO 1 semakin barang akan berkurang, membeli akan banyak. Jadi angkutan juga susah. Belilah sekarang ya? Iya, belilah sekarang. Sementara Dwi ASN di salah satu dinas di lingkungan Pemprov Sumsel mengaku sudah memasang STB di rumahnya untuk menangkap siaran digital jauh-jauh hari sebelum ASO tahap pertama berlaku. Selain gambar yang dihasilkan lebih bersih, menurut Dwi tayangan digital berkualitas HD selain SD, suara lebih jernih, program siaran lebih banyak, gambar tidak ada semutnya dan tak berbayang. Reporter dan juru kamera Sulis Utomo, Palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Iksan Baijuri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam melaksanakannya. Atas nama Kepala Kantor dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Faidawati, Kepala Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan yang penuh berkah ini, agar kelak kita menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Jumiati, Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Hari Raya Idul Fitri, penjual parsel lebaran mulai kebanjiran orderan. Salah satu di toko Cendrawasih Kota Sekayu, di mana kini sejumlah pegawai toko tersebut mulai sibuk mengerjakan pesanan parsel dari berbagai kalangan masyarakat. Parsel merupakan sebuah paket yang diberikan seseorang kepada keluarga maupun kerabat sebagai hadiah atau ucapan dalam sebuah perayaan, terutama di hari raya keagamaan.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri kali ini, para pedagang parcel sudah mulai kebanjiran order atau pesanan, seperti yang terjadi di toko Cendrawasih Kota Sekayu, di mana sejumlah pegawai toko tersebut tampak sibuk menyusun dan merangkai parcel lebaran yang dipesan oleh masyarakat Kota Sekayu dari berbagai kalangan. Pemilik usaha parcel tersebut mengungkapkan jika usaha parcel mulai dijalankan sejak tahun lalu dan ini meruntuhkan kedua, di mana pada tahun lalu dirinya bisa mendapatkan omset dari penjualan parcel hingga puluhan juta rupiah. Parcel yang dijualnya pun bervariasi, mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp1 juta, tergantung pesanan dan bahan yang digunakan dalam parcel tersebut. Di pertengahan Ramadan ini saja, toko Cendrawasih sudah mulai kebanjiran order dan penjualan parcel pun sudah mencapai 25% dari yang ditargetkan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Pedagang berharap agar suasana Ramadan dan Idul Fitri tahun ini bisa mengembalikan gairah usaha di tengah pandemi COVID-19. Pengalaman tahun kemarin ini ya kita start awal dan alhamdulillah ini udah ada banyak pemesanan, kita juga penjualannya bisa secara langsung di toko karena kita punya toko dan ada pembukaan pemesanan, dan pemesanannya ini ya mungkin karena ini merakyat ya, harganya dari 75.000 sampai ya adalah 1 juta. Reporter dan juru kamera Firdaus, palfresh.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan SAG, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh kehusukan dan mohon diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahumma fiqh ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama membersihkan diri dengan mensucikan hati, berbagi ibadah agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik saat ini. Saya, Takrita Sari, Kepala Sekolah dari RAUMI, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfirman Sakarim, Asisten 1 Setda Kabupaten Musyarawat Utara, mengucapkan selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti dengan diblender dan dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil ungkap kasus sejak Januari hingga bulan Maret kemarin. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti hasil ungkap kasus Januari hingga Maret 2022 lalu. Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Pol Joko Prihadi mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil ungkap 4 laporan dengan mengamankan beberapa tersangka. Untuk barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu sebanyak 10,6 kg, ganja sebanyak 990 batang atau seberat 70 kg, dan ekstasi sebanyak 47.128 butir. Pengungkapan kasus ini sebagai komitmen dalam memberantas narkoba dan berusaha menangkap kurir hingga bandar dengan barang bukti yang lebih besar lagi. Memusnahkan barang bukti ya
Jadi kita musnahkan barang bukti ini tadi saya sampaikan 3 jenis ya, ada sabu, ada ekstasi, dan ada ganja. Nah untuk kasus-kasusnya sudah saya sampaikan rekan-rekan semuanya, ada 4 kasus gitu ya. Nah jadi kita terus berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba ini, ya berusaha untuk mengungkap dengan barang bukti yang besar lagi dan terutama kualitasnya kita tingkatkan sampai ke minimal itu kurir bandar ya, kurir bandar dan pengendali yang ada. Nah ini upaya-upaya kita, komitmen kita untuk terus melakukan upaya, tinggal mohon ininya lah doa dan dukungannya terus buat rekan-rekan ini, bersama-sama kita melakukan perang dengan narkoba. Berapa banyak bukti yang dimusnahkan dari itu? Barang bukti yang dimusnahkan tadi sampaikan untuk sabu itu 10,3 kilo ya, lebih kurang. Terus ekstasi itu tadi 57.300 ekstasi. Terus untuk ganja itu sekitar 99,8 batang atau sekitar 70 kilo. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Ronald P. Situmorang SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMP Negeri 2 Lubuk Linggau mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linggau bisa, Sependa bisa. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saya Sri Depi, sampai jumpa.